KPK telah mengendus adanya praktik penyimpangan dan suap terkait izin ekspor lobster sejak Mei 2020 lalu. Dan hingga November 2020 KPK mendapati sejumlah aliran dana yang menjadi dasar bukti untuk menggelar operasi tangkap tangan. Dan berikut kronologi kasus dugaan suap izin ekspor lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi menguak praktik kotor suap izin ekspor lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan sejumlah tersangka lainnya. KPK bahkan telah menelusuri kasus ini sejak Mei 2020 saat Menteri KKP Edi Prabowo terbitkan SK nomor 53/Kepmen-KP tahun 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Saat itu Edi Prabowo menunjuk Andrew Pribadi Misata dan Safri selaku ketua dan wakil ketua tim uji. KPK temukan aliran dana $100.000 dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin untuk Edi Prabowo. Selanjutnya pada Agustus 2020, KPK temukan aliran dana Rp436 juta dari staf istri Edi, Ainul Fakih, kepada Safri dan Andrew Pribadi. Pada Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito, bertemu dengan Safri di kantor KKP. Saat itu Safri mensyaratkan ekspor hanya melalui PT Aero Citra Cargo dengan biaya Rp1.800 per ekor. Syarat ini sesuai kesepakatan tim uji dengan Amiril Mukminin dan Siswadi sebagai perusahaan pengiriman. KPK temukan total transaksi ekspor melalui PT ACK senilai Rp9,8 miliar. Pada 5 November 2020, KPK temukan bukti aliran dana sebesar Rp3,4 miliar ke rekening staf istri Edi Prabowo, Ainul Fakih. Selanjutnya pada 21 hingga 23 Oktober, KPK mendapat laporan transaksi keuangan yang melibatkan Edi Prabowo senilai Rp750 juta. Diduga dana ini digunakan Edi dan rombongan untuk berbelanja barang mewah saat lawatan di Amerika Serikat. Dan ujungnya 25 November dini hari, Edi Prabowo dan rombongan terjaring OTT KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sesaat setelah mendarat usai lawatan dari Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada perkembangan apa dari penangkapan Edi Prabowo? Kita akan bergabung dengan Ririn Oktaviani di gedung KPK Jakarta. Ririn, ada perkembangan terbaru apa pasca penetapan tersangka Edi Prabowo? Lovi dan juga Davi, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perizinan lobster, Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo beserta dengan 4 tersangka lainnya yang sudah dilakukan penahanan oleh KPK telah menjalani rapid test. Dari hasil rapid test tersebut diketahui bahwa hasilnya negatif. Selanjutnya para tersangka kemudian menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di gedung KPK. Di mana nantinya untuk hari ini belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena para tersangka sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Usai menjalani isolasi mandiri, barulah pemeriksaan kemudian akan dilanjutkan kembali. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada malam hari kemarin, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka. 5 tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK, diantaranya adalah Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan juga Perikanan, SAF yang merupakan staf sus Menteri KKP yang juga sebagai wakil pelaksana tim uji tuntas ekspor benih, SWD pengurus PT ACK dan AF staf istri KKP yang diduga sebagai penerima suap, dan juga SJT selaku Dir PT DPP sebagai pemberi. Saat ini sudah dilakukan penahanan oleh KPK. 2 diantaranya yakni adalah APM, staf sus Menteri KKP yang juga sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas dari ekspor lobster ini, dan juga AM selaku pihak swasta saat ini masih buron. KPK meminta kedua pihak ini untuk segera menyerahkan diri. Adapun peran dari kedua tersangka yakni adalah APM yang merupakan staf sus dari Menteri KKP yang kemudian ditugaskan oleh Menteri KKP dalam melakukan pengurusan sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas dari ekspor lobster ini, memiliki tugas memeriksa kelengkapan dan dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur atau benih lobster ini. Kemudian dalam tugasnya, kemudian PM sempat dilakukan pertemuan di gedung KKP bersama dengan
SWD untuk melakukan pembahasan terkait tentang ekspor benih tersebut, dan ada peran Amini Mukminin yang kemudian melakukan persetujuan untuk melakukan atau menjadikan PT ACK sebagai salah satu dari pengiriman dari ekspor lobster ini. Dan hingga saat ini memang kami masih menunggu hasil dari ataupun informasi terkini dari kedua buron yang hingga saat ini belum menyerahkan diri ke gedung KPK. David dan juga Lovi. Baik, kita nantikan terus perkembangan informasinya. Terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.